aku 7 minggu jalan 8 minggu ya, dan waktu itu nggak ada keluhan sama sekali selain ciri-ciri dari hamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku Cemai Family. Nah, di video kali ini aku akan jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang muncul di video yang ini nih, seputar hamil BO atau hamil black tick ovum. Nah, di sini aku akan jawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di kolom komentar, karena ada 100 kurang lebih 100 pertanyaan. Aku nggak mungkin ya ngetik satu persatu, jadi aku jawab di video kali ini. So, buat kalian yang penasaran dengan video ini, stay tune terus sampai selesai. Nah, di sini itu banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan yang muncul setelah aku bikin video yang ini nih ya. Kurang lebih view-nya ada 7 ribuan ya, lumayan banyak, dan lumayan banyak komentar-komentar atau pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Jadi jariku itu aku udah balas beberapa komentar, tapi nggak semua ya, karena lama-kelamaan kok banyak banget yang komentar. Jadi aku bikin video aja buat balas pertanyaan-pertanyaan kalian di video ini. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, bukan pertanyaannya, pernyataan, nanti aku akan tanggepin ya. Nah, ini menurutku Kak, BO itu kebanyakan salah analisis HPHT. Kita kan nggak tahu kapan implantasi atau berhasilnya pembuahan. Yang penting nggak pendarahan, terus berjuang Bunda. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Oke, amin. Nah, ini aku dulu itu sempat drop juga karena dokterku yang waktu pertama kali aku datengin itu kayaknya tuh baru buka praktek individu gitu di Madiun Kota ya tepatnya. Aku udah spillkan di video yang tadi. Nah, kayaknya sih dia tuh kayak minim pengalaman gitu, jadi langsung menvonis aku itu hamil BO, padahal bisa jadi itu salah ngitung HPHT-nya, bisa jadi itu salah ngitung pembuahannya gitu kan, bisa. Nah, waktu itu aku udah umur 8 minggu tapi udah divonis hamil kosong karena itu belum ada janinnya, baru ada kantungnya saja, dan dokternya itu kayak nakut-nakutin gitu ya kesannya. Nah, ini harusnya itu udah ada janinnya Bu, ini harusnya gini. Nah, aku sebagai ibu hamil langsung drop dong. Oke, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Oke, alhamdulillah ini kehamilan Bunda mirip sekali dengan my mom. 5 bulan baru kelihatan. Oke, aku juga. Selanjutnya, hari Minggu kemarin tanggal 12 November aku USG di minggu ke-7 kehamilan, tapi hitungan USG kata dokternya baru 5 week 6D. Dokter belum vonis BO, kantungnya sudah terlihat, namun kata dokter ukurannya tidak sesuai, terlalu kecil, dan janinnya itu belum terlihat, dan disarankan 1 bulan lagi untuk kembali USG. Tapi yang bikin down, ini rawan ke keguguran pun. Kalau keluar darah atau flek langsung ke dokter ya. Setelah lihat video ini, insya Allah mau pertahanin sampai 12 week dan kembali ke dokter abikan yang berbeda. Minta doanya semua, insya Allah awal Desember aku kembali USG. Oke, alhamdulillah ya Bunda ya. Pokoknya tunggu sampai usia kehamilan itu 12 week. Selama tidak keluar flek atau tidak keluar darah selama 12 week, itu pertahanin aja sambil minum vitamin hamil, minum minum vitamin hamil, makan makanan yang mengandung asam folat yang tinggi, mengandung protein yang tinggi buat memicu pertumbuhan si janin tersebut. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, padahal USG transvaginal itu yang akurat karena lebih terlihat lebih bagus, cuman kalau selap rahimnya tipis bakal ada flek. Nah, ini itu memang USG transvaginal itu lebih akurat dibandingkan dengan USG yang perut ya Bunda ya. Tapi saat itu suamiku sendiri, bahkan aku sendiri itu kurang setuju ya, karena dari pernyataan dokternya yang awal itu udah bikin aku down. Jadi
kurang semangat gitu, jadi apa ya, kurang berminat aja buat USG selanjutnya di dokter tersebut. Jadi kayak sakit hati gitu, kecewa sama dokter tersebut. Jadi aku ya oke tanpa meminum obat atau resep dari dokter tersebut, padahal juga diresepin obat atau vitamin dari dokter tersebut dan aku menghiraukannya. Ini adalah gini, Bun mau tanya, ini kan aku sudah telat 2 minggu nih, sudah terses vagina, ada kantungnya 0,7, kata dokternya ini masih kecil, nggak sesuai. Memang gitu Kak Bun, minta pencerahan ya Bun, seharusnya berapa sentimeter kantung untuk telat haid 2 minggu. Nah, untuk ukurannya aku kurang begitu paham ya Bun, karena untuk ukuran dari kantong janin tersebut hanya bidan dan dokter dokter Objin yang lebih paham. Tapi selama tidak keluar flek atau darah ya pertahanin sampai 12 week. Dan ini mungkin ya, kita positif thinking aja, mungkin dokternya itu salah hitung HPHT atau salah hitung perkiraan hari terakhir haidnya. Jadi untuk umur atau usia kandungannya itu juga akan salah perhitungan. Jadi juga kalau perhitungan kalau usia dari kandungannya itu salah, bisa jadi ukuran kantung janinnya juga tidak sesuai dengan umur tersebut. Jadi kalau dokternya kalau dokternya itu salah memperkirakan usia kandungan, bisa jadi juga ukuran kantungnya itu salah gitu aja Bun. Ini ada lagi nih, kakak, kalau aku hitungan terakhir haid udah 11 minggu, tapi pas di USG baru 8 minggu, tapi belum ada kantongnya, jadi disarankan kuret. Nah, ini saranku jangan kuret dulu setelah kita divonis PO ya, pokoknya jangan kuret dulu setelah kita divonis PO. Bisa jadi dokter tersebut itu salah ya, bisa jadi dokter tersebut itu salah perkiraan HPHT, salah perkiraan usia kandungan. Kalian tunggu sampai 12 minggu langsung USG di dokter yang berbeda. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, lebih lucu lagi. Kak, kemarin pas divonis BO itu kakak ada keluhan apa saja Kak? Terus konsumsi apa saja? Lagi was-was juga Kak, ini pernah sekali BO dan kuret, sekarang lagi hamil. Kemarin USG kata dokternya 6 week, tapi masih kantung aja. Dikasih penguat kandungan sama asam folat, terus disuruh balik lagi periksa 1 bulan lagi. Nah, untuk keluhannya, aku dulu waktu divonis BO itu usia kandunganku 7 minggu jalan 8 minggu ya, dan waktu itu nggak ada keluhan sama sekali selain ciri-ciri dari hamil seperti mual, pusing, lemes, nggak bisa beraktivitas. Itu udah wajar banget sih kalau menurutku dari keluhan-keluhan hamil di trimester yang pertama. Namun untuk konsumsi apa saja yang aku konsumsi, yaitu tadi makan makanan yang mengandung asam folat yang tinggi. Contohnya itu telur puyuh, aku itu hampir setiap hari konsumsi telur puyuh. Dan untuk rebusan air kacang hijau buat pertumbuhan otak dan pertumbuhan si janin di dalam kandungan itu penting banget ya. Jadi untuk air rebusan kacang hijau itu 1 hari aku bisa 3 gelas ya Bun ya. Untuk yang selanjutnya aku tetap rutin minum susu hamil. Nah, susu hamilnya aku pakai yang merek ini nih, karena sebelumnya aku pakai yang merek Prenagen, itu kurang cocok, enak gitu di aku. Nah, untuk selanjutnya 6 week tapi masih kantong aja. Kalau 6 week masih kantong aja itu menurutku normal ya Bun ya. Tapi kalau 8 week masih kantong aja itu biasanya disarankan balik lagi 1 bulan untuk USG di dokter tersebut. Namun jika disarankan 1 bulan balik lagi di dokter yang sama, jangan mau ya Bun ya. Bunda harus punya second opinion atau dokter yang berbeda. Lanjut, waktu divonis ada keluhan tidak Bunda? Tidak ada ya Bun, sama sekali tidak ada keluhan. Jadi keluhanku itu seperti halnya wajarnya ciri-ciri orang hamil pada trimester pertama. Jadi nggak ada keluhan sama sekali selain mual, pusing, dan lemes. Oke, semoga nular ya, bisa ke saya, amin ya Bun ya.
Aku 4 kali divonis BO dan keguguran. Masya Allah bunda, semoga diberi momongan lagi ya, dan diberi janin di dalam rahimnya. Kak, saya juga divonis ambil BO sempat flat 3 hari tapi cuma sedikit keluarnya. Disuruh kuret sama dokter tapi aku minta waktu seminggu, siapa tahu ada janinnya. Sedih banget ya. Moga bunda ya selama nggak ada flek itu fleknya itu agak kental-kental gitu kayak berupa janin, itu pertahanin sampai 12 minggu ya bun ya. Disuruh kuret jangan mau terlebih dahulu, pokoknya pertahanin sampai 12 minggu ya. Lanjut bun, saya juga divonis BO sama dokter hari Kamis kemarin, usia kehamilan 9 week, tapi pas di USG transvaginal usianya masih 6 week dan belum ada janinnya, akhirnya disuruh kuret. Nah, waktu saya USG itu lagi flek coklat 2 hari, sampai sekarang masih flek. Sekarang saya bingung harus kuret atau gimana karena masih keluar flek. Kalau keluar flek itu langsung periksa saja ya bun ke rumah sakit, karena kalau flek itu biasanya memicu keluarnya janin karena di dalam rahim itu udah ada pendarahan kalau semisal sering keluar flek. Jadi langsung periksa saja ke rumah sakit terdekat. Aku usia hamil 7 minggu belum kelihatan, itu masih normal ya bun ya kalau 7 minggu belum kelihatan. Susu hamilnya pakai apa kak? Susu hamilnya aku pakai merek Enmam yang warna ungu ya, karena sebelumnya aku udah tak jelaskan tadi, sebelumnya aku pakai merek Prenagen yang rasa stroberi, yang rasa coklat. Aku tuh enak kalau merek Prenagen, jadi aku pindah ke Enmam. Loh kak, Mojokerto mana? Aku juga Mojokerto, aku sudah 8 minggu, pas USG juga belum kelihatan janinnya. Aku jadi kepikiran kak, USG di Mojokerto dokter mana ya? Akhirnya terbaca bayinya sehat. Mojokerto mana? Aku bukan Mojokerto, aku aslinya Jombang. Yang pertama aku periksanya USG di Madiun karena suamiku di Madiun, dan sejak kehamilan itu waktu pitonan atau acara 7 bulanan itu pulang ke rumah ibuku, karena rumah ibuku Jombang dan lebih dekat ke Mojokerto, jadi aku periksanya di Rumah Sakit Mutiara Hati Mojokerto. Dokternya aku pakai dokter Sulfakar karena di situ selain dia si pemilik rumah sakit, dia juga lebih berpengalaman ya, lebih senior lah daripada dokter yang perempuan itu menurut aku sih. Terus terbaca bayinya sehat, alhamdulillah sehat semua dan lengkap tanpa cacat. Terus lanjut, bunda ini kejadiannya sama persis sama istriku. Apa ada keluhan seperti pusing atau bercak darah? Kalau pusing normal ya, di trimester pertama itu pasti bunda-bunda yang sedang hamil itu pasti mengalami pusing ya, sejak 1 sampai 3 bulan pertama. Bahkan ada yang sampai 7 bulan itu pusing ya, pusing, lemes, mual itu ada, kecuali yang hamil kebo biasanya itu tidak merasakan apa-apa. Nah, hamil kebo ini biasanya dialami oleh bunda-bunda yang sedang hamil anak cowok, biasanya kebanyakan seperti itu. Untuk bercak darah, aku sama sekali nggak keluar bercak darah atau flek ya selama 12 bulan. Nah, itu alasan utamaku pertahanin si janin ini. Jadi aku nggak mau buru-buru kuret sejak aku divonis BO sama dokter pertama tadi. Jadi aku pilihnya lebih ke scan abdomen. Oke. Karena masih banyak pertanyaan di komentar, aku beberapanya udah aku balas dan semuanya itu bukan pertanyaan, karena beberapa itu ada yang curhat ya. Oke, semoga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di komentar aku di video ini itu bermanfaat buat bunda-bunda dan bunda-bunda yang sedang hamil sekarang. Semoga yang sedang hamil dikuatkan, yang sedang divonis BO diberikan kesabaran dan lebih berhati-hati lagi saat beraktivitas, saat memakan makanan, saat mengkonsumsi apapun itu, karena akan berpengaruh ke janin yang ada di dalam kandungan kita. Oke, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.